Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pembuatan bank soal. Nah, ini bank soal kaitannya berarti Bapak Ibu silakan download bank soalnya. Jadi bank soal itu ada dua jenisnya Bapak Ibu. Nanti kita bahas di menu bank soal. Bank soal itu adanya di mana? Kita lihat di sini. Bank soal di sini ya, ya. Lanjutkan. Nah, ini bank soal nih. Bank soal, soal ya. Ini pakai bahasa Indonesia Mas ya. Kita ganti dulu English. Nah, question bank atau bank soal. Nah, di sini Bapak Ibu, di bank soal ini Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah di sini bisa nampung soal-soal Bapak Ibu, baik yang itu yang isai maupun yang jenis pilihan ganda. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tampung di sini sebagai rujukan Bapak Ibu membuat kuis baik untuk siswa yang baru atau nanti kalau udah banyak kan gampang Bapak tinggal drag aja ya, tinggal. Nah, caranya Bapak Ibu pertama Bapak Ibu bikin kategori dulu. Nah, kategori. Kok pakai bahasa apa ini? Kok pakai bahasa Indonesia lagi? Bahasa Indonesia lagi. Oh, nggak bisa nih. Ternyata harus bahasa Indonesia ya. Jadi menunya di mana Pak? Bang soal Pak? Oh, saya ulang lagi nih. Saya balikin lagi. Bang, soal itu adanya di sini, Pak. Di sini, Pak, nih. Paling di pelajaran Bapak nih. Pelajaran di halaman berandanya. Kemudian di sini, Pak. Jadi ini ada di halaman mana ya tadi? Di halaman pelajaran ini kan gini ya, Bapak Ibu ya. Di sini nih ada gearnya diklik, kemudian pilih yang more. Ada More. more di sini nih, more. Kemudian pilih di bawah itu question bank. Oh, question bank. Oke, oke. Silakan diklik dulu questionnya, Bapak Ibu. Kita masuk ke kategori sih sebetulnya nantinya. Nah, ini kategori. Apa sih pentingnya kategori untuk bank soal? Gini Bapak Ibu, pada saat kita ingin memberikan soal, itu kan pasti Bapak Ibu terkait dengan, sekali lagi terkait dengan ini, materi ini. Gak mungkin materi satu campur ya sama materi keempat. Gak mungkin materi tiga campur dengan materi dua. Jadi pasti terpisah ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lebih spesifik lagi, itu Bapak Ibu bisa membuat klasifikasi soalnya. Jadi dari sisi kerumitan, misal ada soal HOTS gitu ya, soal biasa gitu ya. Nah, itu pun kita bisa klasifikasikan di sini. Jadi itu pentingnya kategori. Jadi kalau Bapak Ibu main upload aja, ya lah upload aja lah, upload bisa saja nanti dapat Bang soalnya banyak. Misal udah 500 soal. Nah, kita bikin materi untuk DNS server nyarinya satu-satu nanti. Yang mana nih DNS server ya? Kita scroll down kita cari yang kaitannya sama DNS server sama materi kita gitu ya. Nah, tapi kalau dengan adanya kategori, Bapak Ibu akan dimudahkan. Misal Bapak Ibu bikin gini, Bang soal kategorinya ya, KD-nya satu, pakai KD misal 3.1 DHCP server mudah gitu, sedang atau rumit, atau paling susah, paling butuh analisis HOTS gitu ya. Jadi sedang, mudah, sulit, HOTS gitu ya. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi nanti bank soalnya diklasifikasikan. Tapi kalau Bapak Ibu mau klasifikasikan kayak gitu, tapi kan kalau kita rata-rata saya sendiri kan ya udah kalau materi DHCP server ya udah nama judulnya aja itu materi DHCP server campuran tuh. Yang hot ada di situ, yang analisis ada di situ, yang materi gampang susah ya ada di situ, yang materi dari download internet ya soal-soal dari internet kita dapat browsing kita taruh situ juga jadiin satu gitu ya. Jadi ya itu juga boleh-boleh saja Bapak Ibu, ini tergantung kembali kepada Bapak Ibu untuk urusan tentang kategori ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini biasanya sudah muncul kategori daripada apa sih namanya ini ya, kategori daripada namanya bidang keahlian nah strukturnya. Jadi ini sebenarnya sharing sebutnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di satu map di satu bidang, misalnya ini kan cari C1 ya. Tadi kalau kita kemarin kita bikin struktur kurikulum itu ada ini, kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Jadi soalnya sharing gitu ya, soal punya guru lain gitu ya. Nah, itu juga bisa. Tapi kan kita nggak seperti itu Bapak Ibu ya, kita bikin sendiri saja Bang soalnya. Jadi di sini kita bikin kategori Bapak Ibu. Di sini ada kategori untuk Bang soal SIMDIK. Gimana dia kategorinya? Nah, ini setelan bawaan untuk SIMDIK, kategori bawaan untuk SIMDIK. Nah, di sini sebentar question kategori. Nah, ini kategori ini. Adanya di sini Bapak Ibu ya, di bawah ya.
Kali kalau ini adalah jumlah bank soal, kategorinya ada berapa di sini nih. Jadi adanya di bawah nih, add kategori. Jadi ini mau ditaruh di mana nih kategorinya dia? Kan kalau di materi Bapak Ibu ya berarti ya adanya di top for SIMDIK gitu ya. Jadi nanti adanya di sini dia, adanya di sini untuk SIMDIK. Oke, kita bikin sesuai dengan KD-nya Bapak Ibu ya. Saya lupa KD-nya apa, jadi saya harus buka lagi. Kok di sini ya? Nah, ini dia nih. Misal saya bikin kategori yang ini, misal materinya ini, saya ambil DHCP server ya. 3.11 DHCP server. Saya taruh di sini kategori. Nah, ini ya nggak usah diisi lah ya, nggak apa-apa. Karena yang wajib diisi hanya ini, add kategori. Oke, udah aja satu Bapak Ibu ya nih ya. Jadi kalau mau ditaruh di bawahnya ini bisa tinggal di sini aja Bapak Ibu. Ini diganti di dalam bawaan nih. Berarti ini kita naruhnya dia di dalam SIMDIK ya. Jadi ini maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi kalau ini ditaruhnya di top Bapak Ibu, jadi kita bisa menyesuaikan menyesuaikan KD-nya. Jadi KD 1 mau bikin kategori soal gampang, soal kategori soal sedang mudah gitu ya. Ini bisa ditaruh di sini. Misal ini tadi kan kita sudah bikin mana tadi ini edit ya, sorry. Kita taruh di sini. Nah, ini ya. Tadi ini kita bikin ini satu ya. Nah, kita tambahan di sini misal soal mudah. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau bikin spesifik nih ya. Soal mudah, soal sedang, soal sulit gitu. Nah, ini ada di sini. Jadi ini ada di DHCP server soal mudah ya. Kemudian kita bikin lagi soal sedang sama soal sulit. Ya, kita bikin lagi berarti add lagi di sini soal sedang. Wah, tapi ini luar biasa kalau ada yang bikin begini ya. Mantap banget ini berarti udah lengkap banget lah soal sulit. Ya, soalnya nanti ada ininya Bapak Ibu, ada kurvanya. Jadi pada saat siswa itu selesai mengerjakan kita bisa lihat analisis ya. Analisis soalnya itu dia soal yang Bapak Ibu kasih ke anak-anak tuh kategori susah, sedang atau mudah atau gimana gitu ya. Yang banyak bisa jawab, yang enggak juga bisa kelihatan di situ. Oke Bapak Ibu ya, ini saya contohkan buat yang kayak gini dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat questionnya ya. Questionnya tinggal Bapak Ibu klik di sini. Kemudian kategorinya soal apa ini ya? Misal soal sedang, misal ya. Kemudian kita bikin create new question. Bikin soal Bapak Ibu itu ada beberapa metodenya di bank soal ini. Satu manualnya yang saya contohkan di sini adalah manual yaitu multiple choice misal. Ini teknik manual nih Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada soalnya apa jenis soalnya apa, question name-nya. Misal ini materinya kan DHCP ya, DHCP misal atau DHCP. Nah, kemudian question text-nya apa, soalnya apa? Nah, sebutkan apa namanya fungsi DHCP. Di bawah ini adalah kalau ABJ kan itu ya, di bawah ini adalah fungsi DHCP server yang benar. Kecuali ini agak-agak ini ya, harus teliti sedikit. Nih ya, kemudian nggak boleh pakai kata kecuali Pak. Sekarang nggak boleh ya? Nggak boleh. Serius yang Pak? bukan di bawah ini yang bukan fungsi DHCP server Oh ada. iya, betul. Oh, Paleo berarti lurus kurikulum nih berarti ini. Di bawah ini gimana Paleo tadi? Di bawah ini adalah yang bukan ya. merupakan fungsi DHCP server adalah. Yang di bawah ini yang bukan fungsi DHCP server adalah. Gini ya, berarti ya? Iya. Waduh, saya tidak lulus nih kurikulum ini berarti nih. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang disebut dengan default mark. Nah, ya di sini default marknya sebentar. Default marknya ini question general feedbacknya tidak usah diisi. Default marknya saya biarkan dulu aja Bapak Ibu ya. Kemudian di sini multiple answer. Kemudian di sini jenis ABC-nya kita mau bikin kayak gimana? Ya, apakah huruf besar atau huruf kecil atau pakai number atau bahkan bisa juga tanpa ABC Bapak Ibu ini untuk memudahkan kita supaya anak itu nggak contek-contekan nih ya. Ini no number jadi pilihannya. Jadi nanti gimana sih tampilannya itu misalnya tadi soalnya gini ya. Di bawah ini adalah yang bukan fungsi DHCP server. Mau tidak mau anak itu jawabnya harus sesuai dengan kalau mau contek-contekan ya sesuai dengan jawabannya gitu. Ya kan agak panjang ya. Ya tapi kalau yang PJJ kan bisa aja Bapak Ibu ya.
Jadi kalau no number itu nanti pilihan opsinya itu tidak ada ABC-nya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa nomor 5A, nomor 7B gitu, nggak bisa gitu ya. Kalau mau contek-contekan Bapak Ibu ya. Jadi ini kemudian pilihannya juga di shuffle. Jadi walaupun kalaupun kita mau aktifin ini kemudian ini di shuffle, ini pun mereka nggak bisa jadi patokan A, B, C, D. Misal nomor ini jawabannya adalah B ya. Yang fungsi jawabannya B gitu. Nggak bisa karena masing-masing orang B-nya itu beda-beda gitu. Ada yang benar, ada yang salah gitu maksudnya ya. Walaupun di tempatnya dia ngasih jawaban mungkin benar gitu ya. Tempatnya dia mungkin bukan itu jawabannya gitu. Oh, ngacak jadinya ya Pak ya? Betul Pak, jadinya ngacak. Jadinya jawabannya diacak, soalnya diacak. Lebih susah lagi kalau tidak ada number. Udah jawaban diacak, soal diacak, opsinya bentukannya pilihan gitu. Jadi klik gitu. Oh, no Jadi number juga tetap diacak ya Pak ya? diacak Pak. Kalau ininya shuffle-nya diacak, maka no number juga diacak Oh. juga gitu. Berarti kejem, Mbak. Wah kejem Pak. Iya. Ya ini Dan opsi tipe saja. soalnya hot ya, belum jawabannya. Jenis Pak, jenis opsinya ini Pak. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, nah kemudian ini adalah opsinya. Opsinya itu kalau di sini sampai dengan E ya Bapak Ibu ya, A B C D E ya. Jadi di sini pilihannya sampai dengan E. Kemudian bagaimana cara menentukan jawaban yang benar? Misal ini yang di bawah ini adalah yang bukan fungsi. DHCP server adalah misal jawabannya saya taruh di A misalnya atau quiz satu pertama misal untuk layanan laman website misal laman website. Nah kalau jawabannya opsinya ada di sini Bapak Ibu, maka gradingnya Bapak Ibu kasih mana nih kelihatan 100 Bapak Ibu. Nah seperti ini. Jadi mana sih kok hilang lagi? Nah semacam ini. Jadi dikasih grading. Yang lainnya nggak usah dikasih grading Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya grade ini adalah untuk menentukan bahwa ini kunci jawabannya loh gitu. Jadi posisinya ini kalau manual Bapak Ibu ya, tapi kan kita nggak manual nanti kita yang import aja. Nah, mood feedbacknya kita nggak usah kasih Bapak Ibu ya. Ini saya contoh aja, saya copy aja ya jawabannya yang jelas, yang tidak ada tambahannya. Misal ini 1, misalnya saya taruh lagi nih pilihannya feedback, choice 3, pilihannya 2. Ini karena contoh aja Bapak Ibu ya. Saya kasih 3 di sini misal S. Kemudian nggak usah kasih nggak usah dikasih feedback ataupun grade, jadi grade-nya 0. Jawabannya ada di A berarti ini ya, yang tidak ada apa-apanya. Setelah itu kita klik save change Bapak Ibu ya. Save change and continue editing. Kalau save change berarti kita kembali ke area Bang Soal. Nah ini. Jadi tampilnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Nanti kan banyak di sini. Ya, kita lihat Bapak Ibu edit dulu ya. Question name-nya, question text-nya ini question name-nya udah cukup. Nah, nanti seperti ini. Jadi ini materi DHCP nih, nanti akan dikelompokkan ini di bawah daripada soal sedang untuk materi DHCP server. Jadi seperti ini. Nah, ini ya, ada di sini. Oke. Baik, untuk manual Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada saya masuk ke impor berarti. Silakan Bapak Ibu. Kalau soal gambar, soal bergambar nanti pakainya metodenya ini exam view nanti Pak Wahyu. Jadi nanti kan pakainya biasanya kita nulis kita bikin gambar. Ini hampuran nih, putus-putus nih. Apa saya doang putus-putus ya? Dengerin Pak Wahyu. Iya, emang tahun nih emang putus-putus nih. Siap. Jadi kan kita biasanya apa namanya tulis soalnya terus ada jawabannya tapi kita bikin gambar gitu. Oh, jadi gambarnya ada di opsi berarti Pak Wahyu gitu maksudnya? Iya, jadi nanti di opsinya tinggal tulisan A, B, C aja gitu. Nah itu kalau gambar bisa juga gitu ya? Iya. Kalau nanti yang diimport juga bisa? Bisa. Jadi nanti kalau menggunakan exam view itu Bapak Ibu bisa gambar atau tulisan di opsi jawabannya. Jadi opsi jawaban pakai gambar bisa, di soal dikasih gambar juga bisa. Bisa dua-duanya. Termasuk tapi memang, rumusan juga?
Termasuk rumusan, termasuk rumus, ya, termasuk rumus. pangkat apa semua gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kan nanti kan kalau di exam view itu nanti kan ngopi dari apa ya, dari Microsoft Word ya. Jadi dari Ya. Word, jadi Ya. tahapannya begini Bapak Ibu kalau pakai exam view, khusus untuk gambar ini Bapak Ibu. Dari Word masuk ke exam view. Dari exam view keluarlah file namanya zip ya, bentuknya formatnya adalah apa sih bawaan daripada exam ini seperti ini. Saya kalau nggak salah ada di materi yang ini model nah ini BNK nantinya. Jadi soal yang Bapak Ibu nanti buat kan contohnya ini soal KKPI ini contoh soal KKPI. Ini kayak gini, ini ada gambar kayak gini, ini bisa Bapak Ibu tetap dimasukkan. Jadi gambar di samping menunjukkan manajemen tampilan ikon dalam bentuk urut. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini nanti yang ini adalah master. Nah, ini kayak bentuk soal yang tadi mungkin Pak Wahyu maksud adalah kalau ada satu soal kemudian jawabannya gambar gitu ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan dalam menyusun import? Jadi import itu ada dua Bapak Ibu ya. Saya tampilkan dua-duanya. Yang pertama bisa dari apa namanya Word ya. Contohnya ini soal KKPI tadi. Ya, ini kayak gini nih Bapak Ibu model strukturnya. Jadi ini nanti strukturnya adalah RTF Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti membuat soalnya bentuknya adalah strukturnya RTF. Jadi soalnya begini, ya kemudian nanti tadi kan di samping ya Bapak Ibu ya soalnya dirubah menjadi di atas nih. Kemudian nanti kalau ada opsi yang berbentuk jawaban maka modelnya seperti ini. Kalau ada soal di tengah-tengah gambar maka harus begini. Nah, termasuk rumus, termasuk apa sih kalau equation ya itu nanti masuknya ke sini. Nah, kemudian default kunci jawabannya kalau menggunakan Microsoft Word adalah ANS. Nah, seperti ini. Itu pun wajib begini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak boleh ada patokannya gitu lah ya. Nah, cara menyusun kita berarti bahas yang di Word dulu Bapak Ibu ya, yang susah dulu ya. Karena yang satunya gampang banget, yang import yang satunya. Jadi kita bahas yang susah dulu karena bukan susah sih sebetulnya karena agak rumit digambar Bapak Ibu. Ya, jadi yang paling penting Bapak Ibu tahu di dalam file Microsoft Bapak Ibu ya Word-nya itu Bapak Ibu harus mengaktifkan yang namanya apa sih namanya ini ya paragraf ya P yang ini paragraf. Nah ini. Nah perhatikan Bapak Ibu di sini. Setiap alinea baris soal itu harus masuk satu paragraf, satu baris termasuk gambar. Jadi gambar soal itu harus satu baris. Nah, untuk menentukan itu kan kita rada bingung kalau nggak pakai munculin P ini. Ya. Nah, perhatikan sini ada tanda panah ke bawah nih, kecil. Ini caranya adalah menggunakan Shift Enter. Ya, jadi supaya ini rapih tampilannya, gambar ini pakainya Shift Enter. Jadi aslinya kan gini Bapak Ibu ya. Nah, gini ya. Gambar di atas menunjukkan manajemen gitu ya. Ini aslinya nih. Ini satu paragraf nih. Tapi kalau gambar ini posisinya di sebelah sini Bapak Ibu, nggak akan bisa Bapak Ibu. Gitu, error gitu maksudnya kalau pada saat akan diimpor ke dalam modelnya. Jadi gambar ini posisinya harus satu baris dan apa namanya dan kalaupun harus di enter harus pakai shift enter namanya. Jadi klik di sini kursornya, pencet shift kemudian enter. Maka di sini akan muncul tombol enter ya yang tanda panah ke bawah ke kiri itu ya. Itu namanya tombol break atau tombol enter ya. Tombol atau simbol break ini dan ini adalah simbol paragraf, ini harus satu baris. Termasuk yang bentuknya adalah gambar pun harus satu baris dengan kunci jawabannya. Kunci jawabannya A nih misal, jawabannya di sini. A, B ya. Jawabannya di sini. Harus satu baris nih. Jadi kalau dia posisinya ada yang kayak kalau dua baris kayak gimana sih? Kayak gini nih contohnya. Nah, atau gambarnya dua baris gini. Guys, back dulu. Gambarnya dua baris begini gini. Nah, gini ya. Misal gini. Pada saat kita matikan ini nggak kelihatan Bapak Ibu ya, sepertinya ini aman-aman aja, normal-normal aja gitu ya. Kita nggak bisa kelihatan gitu yang ini satu baris atau enggak. Jadi harus mengaktifkan ini. Ini karena udah diatur jadi kelihatan ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pertama mulai menulis soal di Word dengan konsep format seperti ini, biasanya nanti setelah dimunculin ini nih bakal muncul nih ya.
ya itunya begini ada di bawah, ini nggak bisa nih Bapak Ibu ya. Jadi walaupun misal nomornya dihapus misal gini ya, ini kan ya, ini kan satu baris kelihatannya Bapak Ibu ya, tuh begini ya, ini kayaknya satu baris ya, itu gitu kan, tapi ini sebenarnya dua baris kalau kita aktifin ini tuh ya. Jadi nggak bisa ini juga, nanti pasti error pada saat kita impor ke namanya exam view ya. Silakan Bapak Ibu, exam view-nya juga sudah saya upload ke dalam web LMS ya. Silakan Bapak Ibu di-download saja, alamatnya ada di, kalau mau langsung praktek Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu download di-download, kemudian di tool pelatihan, kemudian ada di sini software nih. Nah, exam view. Silakan Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu install nanti. Ini fungsinya untuk memfasilitasi soal-soal yang gambar. Tapi kalau soal yang nggak ada gambarnya, pakai metode yang satunya lagi, yang lebih gampang. Jadi silakan diinstal. Lah, kemudian di sini ada template soal nih Bapak Ibu nih. Nah ini silakan juga di-download nih. Nah template soal ada dua saya buat. Yang satu soal Cat3l Haddock, kemudian model template. Ya. Ini nanti silakan Bapak Ibu download. Yang paling gampang yang ini, yang TXT ini. Ya, yang satunya ini karena butuh untuk gambar ya. Ini ya kalau ada soal yang bergambar maka buatnya pakai metode yang ini. Kalau yang teks bentuknya maka pakai yang ini. Kita lanjut yang bergambar Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu download sambil mungkin melihat konfigurasinya. Nah, kita kembali ke sini, kita hapus dulu Bapak Ibu ya. Kembalikan dulu. Nah, ini kayak gini nggak bisa nih. Jadi setiap baris soal ini kemudian dia perhatian juga Bapak Ibu. Setiap baris soal dengan pilihan opsi tidak boleh ada paragraf. Nah, ini nih, contohnya ini salah nih. Jadi yaitu ini kan satu paragraf nih. Ini nggak boleh ada di sini nyempil nih. Jadi ini harus dihapus. Nah, gini. Jadi harus dia paragrafnya sini, 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 sini. Kemudian answernya harus satu baris sendiri. Kemudian setelah answer Bapak Ibu. Nah, ini kan setelah answer ya. Itu harus ada satu paragraf untuk pembatas ya. Jadi setelah answer ini ada satu paragraf, baru soal selanjutnya dimulai gitu. Ini patokannya Bapak Ibu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Nah, kemudian ini di atasnya harus ada dua baris ini. Nah, dua baris ini. Ini sesuai dengan judul materinya ya. Kemudian multiple choice ini adalah bentuk bentuk soalnya ya. Jadi harus dua baris ini dimulai dulu. Kemudian di enter Bapak Ibu ya, enter 1, enter 2, baru kita di enter keduanya kita bikin soal. Nah, ini patokannya ya, itu kurang lebih. Ini kalau mau otomatis, jadi gambar kita nggak satu-satu. Kalau kita manual kan gambar satu-satu browse, upload, ya bisa aja sih, cuma kan satu-satu gitu. Tapi kalau pakai metode ini, gambar pun bisa langsung sekali jepret masuk gitu ya, sama soal-soalnya sama kuncinya juga gitu. Kunci Maaf, Pak Alan. Silakan. Iya, misalnya soal matematika itu kan banyak kan rumus-rumus pangkat-pangkat gitu kan, akar-akar gitu. Apakah itu harus di snapping dulu apa nggak usah? Dibikin gambar dulu atau nggak usah? Nanti dimasukkan sini aja Pak, langsung Pak di sini. Nanti pokoknya patokannya gini Pak. Kalau nanti itu kan nanti jenisnya bentuknya kayak gambar ya Pak ya, snapping itu ya. Rumus-rumus itu ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini nih. Jadi akan muncul seperti ini. Yang penting mau itu bentuknya snipping tool atau bukan, dia harus dalam satu baris ini, Pak. Ya, jadi kalau selama dia bisa masuk satu baris seperti ini, nomor 1 nih, baris ini sampai sini nih, ini kan nomor 1 nih soalnya baris sampai sini. Selama dia bisa masuk di sini nih, di enter kayak gini, pakai shift enter kayak tadi shift enter bisa, maka tidak masalah, Pak. Bisa. Jadi karena dia nanti outputnya setelah diproses itu adalah JPEG sebetulnya sih, gambar bentuknya gitu. Ya walaupun awalnya kita nggak rubah ke JPEG gitu. Iya, awalnya nggak dirubah ke JPEG. Yang penting pada saat diimpor akan diimpor ke dalam aplikasi yang akan memasukkan dia ke dalam ini, aplikasinya namanya Exam View. Yang penting tidak masalah. Jadi setelah dari Word ini kan masuk ke Exam View untuk memfilter sebetulnya Exam View itu. Dari Exam View filter mana yang salah, mana yang benar gitu ya, format soalnya. Kalau udah benar maka udah gak ada masalah. Nanti baru dia muncul berhasil satu soal itu dengan 50 soal misal ya, 50 soal file berbentuk namanya BNK seperti ini. Nah, yang diupload ke dalam Moodle itu adalah BNK-nya.
Karena di sini di BNK ini terdapat gambar dan terdapat soal. Jadi semacam zip sih sebetulnya ini. Tapi bank ya, BNK itu bank soal gitu maksudnya. Jangan lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Kalau Alan. tidak ada saya contoh. Ya, Palan. Ya. Hanya kalau tulisan Arab gimana Palan? sama Pak, bisa juga. Oh, bisa ya? Bisa. Yang Kan penting dia kalau nanti, Arab yang penting kan gini Pak, nanti dari Microsoft Word ini, sebetulnya saya Bapak Ibu di sini di materi ini ada modul pelatihan untuk ini Bapak Ibu mungkin bisa untuk langsung praktek, silakan di-download. Nah, ini adalah materi dari Pak Aci Mulyana sebetulnya pada saat memberikan materi. Nah, nih contohnya ini guru matematik Bapak Ibu. Jadi guru matematik membuat soal menggunakan Word, kemudian nanti di settingnya apa namanya, setelah selesai itu dirubah ke RTF. Ini Bapak Ibu prosesnya Bapak Ibu ya, dari kalau yang matematik atau yang agama, yang bahasa Arab atau rumus-rumus kimia atau fisika ya. Jadi pertama kita bikin soalnya kayak gini nih Bapak Ibu. Ini dari Microsoft Word nih Bapak Ibu ya. Setelah dari Microsoft Word, kemudian dengan catatan Bapak Ibu ya, ini dipastikan ininya aktif nih. Jadi tidak boleh berbeda line ya, harus satu line. Nah, kemudian setelah ini selesai, kemudian dari Microsoft Word, save as-nya bentuknya RTF Bapak Ibu. Ya, RTF nih. Jadi dari Microsoft Word kan tadinya doc ya, doc gitu ya. Save as ke RTF. Setelah RTF, ya ini aplikasi RTF-nya akan ditaruh di dalam aplikasi namanya ExamView ya. Jadi setelah RTF itu kita masukkan RTF-nya, impor ke dalam ExamView ya. Setelah dari ExamView nanti akan tampil di nek aja Bapak Ibu, ini ada setting-settingan ya. Kita nek aja nih. Nah, nanti ada tulisan completed kayak gini nih. Kalau sudah completed berarti sudah bisa ya, sudah bisa dijadikan apa namanya akan dijadikan file impor ya. Nah, ini kan udah selesai nih Bapak Ibu ya. Kalau sudah selesai dijadikan file BNK ini ya, ini kan udah JBNK nih, saving nyoba BNK nih. Ini kan kalau di Zoom itu kelihatan nggak sih? Terus saya download aja ya sebentar biar bisa di Zoom, ini kecil banget. Oke, saya zoom. Nah, ini mana caranya nih? Nah, ini. Jadi setelah dari RTF ini masuk ke ExamView menggunakan aplikasi Export Utility. Nah, ini kemudian di nek aja Bapak Ibu, kemudian cari filenya ya, file yang berbentuk apa namanya RTF tadi ya. Kemudian nanti di sini ada checklist, nggak usah di nek aja Bapak Ibu ya. Ini nek. Nanti muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, berarti filenya udah berhasil digunakan untuk impor Bapak Ibu. Ya. Kemudian close ya Bapak Ibu, selesai ya. Coba kita lihat open existing bank file ya. Yang ini tadi yang bank filenya ya, yang BNK itu kita aplikasi namanya test generator. Nyoba ini, kemudian final akhirnya adalah sebentar Bapak ya, saya cepetin dulu. Oke aja, ini nggak usah upload soal. Ya, ini nanti larinya ke LMS Bapak Ibu. Jadi kita cuman butuh sampai settingan dia. Nanti gini Bapak Ibu, ada previewnya nih Bapak Ibu. Jadi setelah jadi BNK, kita buka file untuk ngecek sih Bapak Ibu ya, untuk ngecek file BNK-nya ini ke dalam ke dalam file format ExamView-nya. Nah, seperti ini. Nih, ya ini contoh yang sudah masuk ke dalam aplikasi ExamView. Ini berarti pihak ketiga. Jadi kita, Moodle dan ExamView. Nah, kemudian diisi oke aja, kalau udah selesai oke. Nanti baru file BNK-nya itu kita upload ke dalam Moodle seperti ini. Ya, nanti kita upload menggunakan namanya ExamView ya. Nanti ada format ExamView di dalam Moodle itu. Gimana ya? Sini kita close dulu. Kita pindah dulu deh kalau enggak. Kita lepas dulu. Kita minimize. Nah, nanti di sini nanti kita akan upload file BNK-nya Bapak Ibu. Melalui menu yang namanya, kita kembali kepada bank soal.
ya. Kemudian impor. Nah, nih namanya exam view. Nah, ini. Jadi ada dua kategori yang akan kita pakai untuk impor, yaitu exam view dan dan icon. Ya. Icon ini bentuknya adalah TXT. Kita coba yang Microsoft Word dulu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu download. Dan saya juga download juga deh, biar bareng-bareng. Oke, kita download dari modul yang sudah ada di website download ini ya. Silakan Bapak Ibu download format template soal. Kemudian kita download, saya download ya, yang K3LH sama ini dua-duanya saya download. Download. Ini juga download. Nah silakan untuk aplikasi exam view-nya juga download, kemudian diinstal. Setelah itu Bapak Ibu ikuti tutorial yang dari sini, mau lihat ini boleh, atau mau lihat sambil lihat yang di tutorial dari Pak Acim itu juga boleh juga, sama. Link Google Drive-nya di mana ya, Pak? Di web ini Pak, di webnya lmsdki.net Pak. Bapak buka lmsdki.net, kemudian di situ ada menu download, ya ini Pak nih. Nah di sini ada download nih Pak. Nah dari download tool pelatihan. Nah sini ada aplikasi dan ada template. Silakan Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke dalam aplikasi yang tadi ya. Ini hasil downloadan saya nih. Maaf, sharingnya setelah saya close. Ya, ini kita enable editing. Oke, ini kok gini matutnya ya. Ini panelnya si Zoom ini nggak bisa dipindah apa ya? Hide video panel. Nah. Oke, ini Bapak Ibu ya, formatnya silakan Bapak Ibu bisa download, kemudian Bapak Ibu mungkin bisa langsung coba ya. Pokoknya patokannya Bapak Ibu yang dari downloadan ini, pokoknya setiap soal itu dalam aktifkan P ini, kemudian seperti ini. Misal saya tambahin soal satu lagi yang tadi Pak Wahyu bilang, kalau soalnya bentuknya pilihannya gambar gitu ya. Saya ngambil dari yang udah ada juga ya. Nih, contoh kalau nggak salah di KKPI ada nih. Ini format soal biasa nih Bapak Ibu. Jadi bukan format soalnya. Nah ini sama ya. Kunci jawabannya ada di A. Kita copy. Kemudian kita paste ke dalam format soal tadi. K3LH. Ini K3LH tapi ya. Apa lah ya. Kita paste di sini. Screen-nya hilang ya? Ya. Alan. Ya, siap. Selama ini kan kita biasanya pakainya Excel gitu ya. Guru-guru tuh biasanya kita ajarkannya. Tapi kalau untuk Excel bisa juga ya? Pakai Excel? Ya. Kalau pakai Excel... Tadi kayaknya sih ada sih tuh programnya XML. Oh, yang importnya ya? Oh, importnya. Iya. Saya belum pernah sih Pak Wahyu kalau pakai Excel. Tapi kalau mau coba pakai Excel ya silakan saja sih, nggak apa-apa, bisa juga. Jadi berarti nanti harus tahu formatnya dulu Pak Wahyu. Jadi, formatnya ada ya? Nggak ada. Kan di sini ada nih tadi, nah itu modul XML format kan. Mana tuh yang Excel? XML ini? Iya, XML itu bukan. Oh bukan, XML ini bukan Excel Pak Wahyu. XML ini lebih kepada apa ya? Word kayaknya bisa deh, kalau Word dari Word ke XML itu. File save as XML. Nih. XML. Ya, ini kayak gini nih. Bisa sih sebetulnya, cuman dari Word tetap. Kalau dari Excel itu larinya sebetulnya ke ini sih Pak Wahyu, ke Notepad ya. Mendingan pakai Notepad kalau saya. Jadi nanti bikin soalnya di Notepad, pakai yang metode yang satunya, kan tadi kita download 2 file ya. Nanti file yang satunya ini kita akan bahas setelah ini nih Pak Wahyu, pakai apa Notepad ya. Jadi ini juga gampang juga sih, jadi kita copy paste, kemudian kita rapihin, baru kita upload gitu aja sih. Ya. Dari PDF nggak bisa ya Pak? Belum ada Pak PDF. Jadi hanya 2 Pak. Jadi sumbernya itu yang paling gampang sih ya menurut saya, itu pertama dari kalau dia berbentuknya gambar-gambar, soalnya kayak matematika, fisika, agama misal, maka saya pilihannya tetap exam view. Kedua, kalau bentuknya dia nggak ada gambar, kayak pelajaran yang karena saya juga ada yang banyak juga yang nggak ada gambarnya ya, cuman soalnya teks semua, jawabannya teks semua juga gitu. Saya pakainya metodenya ini, icon namanya. Formatnya kita lihat dulu deh ya, formatnya ya seperti apa.
Menu download mana dia? Nah, icon tuh kayak gini, Bapak Ibu. Kamu mundur lagi sih. Nah, ini icon. Ini icon nih. Jadi format icon ini seperti ini modelnya. Bapak Ibu kalau yang udah pernah pakai Sidik dulu, nah, kurang lebih sama ya. Aplikasi tes online yang dari ini, yang dulu pernah dipakai untuk tes online, Sidik namanya. Ini modelnya seperti ini. Sama persis. Cuman bedanya kalau itu pakainya jawaban di sini nih, pakai bahasa Indonesia jawaban (2). Ini format icon. Jadi Bapak Ibu dari Word tinggal copy paste ke sini, nanti ini otomatis masuk semua gitu. Ini yang paling gampang sih yang kedua. Jadi tapi syaratnya ini nggak boleh ada gambar, gitu. Nggak bisa ada gambar, orang notepad gimana masukin gambarnya gitu ya. Nggak bisa lah gitu. Itu Bapak Ibu ya. Oke, siap. Jadi pilihan opsinya kalau nggak pakai yang ini juga, kalau yang format icon ini juga ini harus satu baris nih. Jadi harus sesuai format. Ini satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, satu baris, satu baris. Di sini harus ada enter baru baris selanjutnya. Soal ini nggak boleh. Ini walaupun kelihatannya 2 baris tapi sebenarnya satu baris. Hilangin word wrap-nya, ketahuan tuh. Ini sebenarnya satu baris tuh. Jadi kalau bentuk soalnya paragraf ya itulah yang susahnya. Kadang ada bahasa Indonesia ya, soalnya perhatikan paragraf di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, mabok tuh kalau mau pakai ini kan panjang berarti kan ya. Lebih baik udah pakai exam view aja yang lebih simple sih gitu. Nah, ini nggak boleh gambar, tapi rumus matematika bisa juga di sini. Nggak bisa ya? Nah, Notepad Pak, nggak bisa Pak. nggak bisa, ya? nggak bisa. Notepad kalau di rumus pindahan ke sini jadinya hitam Pak. Kayak titik Bintang-bintang. aja iya. Jadi simbol dia jadinya. Simbol. Silakan ada lagi Bapak Ibu mau ditanya terkait format, silakan. Jadi kalau di format yang icon itu ini ya, format icon namanya. Kalau ini nggak usah saya ubah-ubah, saya upload aja langsung ya. Udah jadi soalnya ini. Jadi pokoknya yang tidak boleh syarat aturannya soal harus satu baris. Opsinya huruf besar, kemudian setelah opsi harus ada spasi. Nah, ini ya, harus ada spasi, 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 spasi. Dan jawabannya harus menggunakan kayak gini tulisannya, answer (2) nggak ada spasi. Setelah answer harus ada spasi baru jawaban. Nah, itu namanya format bakunya. Kemudian setelah ini soal yang kedua harus ada jeda 1 enter. 1 enter di bawahnya baru soal selanjutnya. Terus begitu sampai semua soal. Jadi kalau soalnya di Microsoft Word kita copy paste dulu ke sini baru kita rapihin gitu. Gitu, terapihin baru kita save as, baru kita upload ke dalam modelnya nanti. Saya contohkan yang ini Bapak Ibu yang gampang ya. Kita contohkan yang ini deh, yang satu ini karena nggak terlalu susah ini ya. Ya ini agak cepat aja sedikit. Saya bikin bank soal di kategori saya akan upload bank soal di kategori soal sulit lah, soal mudah lah misalnya. Soal mudah menggunakan format yang tadi itu icon ya. Saya klik import, kemudian icon format, kemudian saya tinggal browse saja. Tadi formatnya udah Bapak Ibu lihat ya, yang seperti tadi ada enter gitu doang. Upload file, saya tadi menggunakan file yang downloadan, kemudian namanya tadi ada angka 1-nya. Aduh, mana nih? Di mana dia lari? Loh, downloadannya hilang. Di download Pak, bukan? Oh iya, sorry. Saya naruhnya di dokumen. Download ini ya, model template 1 nih ya. Ini saya nggak apa-apain Bapak Ibu ya. Saya oke aja, open. Kemudian ini saya tidak akan rubah-rubah juga upload. Nah ini udah masuk sini Bapak Ibu ya. Tinggal import ya. Ingat ya pilihannya icon import. Sudah jadi. Ya udah jadi ya. Soalnya karena hanya ada soal 5 soal doang ya tadi Bapak Ibu ya. Yang ini ya. Yang mana tadi ya. Yang Word-nya. Yang soal yang ini continue. Nah maka sudah jadi. Dia di bawah soal mudah tuh ada 5 soal. Udah selesai. Jadi kalau dilihat soalnya bentuknya seperti apa, preview. Nah, ini nanti tampilannya di siswa seperti ini kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Di bawah ini adalah bagian dari perangkat pada layer 1, yaitu tampilan seperti ini. Nah, jawaban juga nanti otomatis ya. Kalau kita lihat, nanti kita lihat manualnya. Ini kan manualnya Ibu ya. Jawabannya nanti 100% tuh, yang ini hub. Grade-nya 100%. Ini udah otomatis juga. Ini kalau format icon, jadi tinggal di upload udah langsung masuk sini gitu. Kita lanjut yang Word ya Bapak Ibu ya, karena ada panjang nih yang Word ini, yang ada gambar-gambarnya. Silakan, tapi kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, silakan. Alan, Ya, kalau bahasa Indonesia kan tuh panjang tuh. Ya. Kalau pakai exam view berarti yang penting satu spasi, shift spasi gitu ya? Kalau bahasa Indonesia
yang penting kan misal ada opsinya Nah, paragrafnya tuh, urutan paragraf di bawah ini gitu ya Pak ya. Itu pakainya shift enter Pak. Jadi shift misal, enter. iya shift enter. Misal ini ya, ini misal saya bikin 2 paragraf nih ya soal ini ya. Maka misal saya taruh yang ini paragraf kedua nih, tenaga kerja untuk nih saya taruh. Jadi pakainya shift enter. Nah gini. Mau kayak gini nggak apa-apa Pak. Mau bikin spasi kayak gini nggak apa-apa, asal shift enter Pak. Ya ciri bedanya apa? Kan gini tuh tampilannya Pak. Tapi kalau nggak pakai shift enter, tampilannya jadi berbeda Pak. Nih, ini kan saya nggak pakai shift enter nih, enter. Ya dia kan jadi nomor juga ya gitu ya. Kemudian Paragraf ya. Jadi paragraf ya, Pak. iya, betul Pak. Jadi paragraf. Terus kalau dimunculkan jadi begitu tuh. Jadi salah gini. Nggak masuk nih formatnya kalau ditaruh di exam view gitu. Jadi harus Shift enter ya. Ya shift enter. Jadi kalau pakai shift enter gini, shift enter. Nah gitu. Ini nggak apa-apa karena ini dianggapnya satu baris ini gitu. Lagi silakan Bapak Ibu. Ini agak-agak sedikit sih, sedikit apa ya, sedikit jelimet dikit lah gitu ya. Ini pokoknya pastikan ini opsinya ini adalah ini karena jawabannya di A, maka saya answerin di A ya. Alan, Siap. kalau gambarnya yang di Word itu wrappingnya harus kayak gimana Pak ya? Behind the text atau in front of the text atau gimana ya? Kalau bisa kanan kiri namanya apa Pak? Jadi ini gambar nih, kanan kirinya baru teks apa ya? Ini berarti kalau di situ itu namanya apa? Ini nih Pak nih. Ini enggak, ini sih layout ya, dia adanya di gambar. Around ya? Around ya? Di mana ya kalau di sini ya? Kok nggak ada di Word saya ini? Ini ya wrap text-nya. Ini Pak, saya sih pakainya inline with text ya. Oh, inline with text. Iya. Oke. Kalau saya pakainya ini sih. Kalau yang mungkin kalau yang tadi Pak Leo maksudnya ada square, ada tag ya, ada talk ya. Kemudian ada top and bottom ya. Top and bottom juga saya rasa sih bisa juga sih Pak. Tapi nanti soalnya berubah, jadinya perhatikan gambar di samping, jadi perhatikan gambar di mana nih. Kalau dia di atas, perhatikan gambar di atas gitu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah selesai tadi diolah Bapak Ibu ya. Jadi ini filenya saya close dulu. Ini adalah contoh yang tadi dari online ya, dari online download materi. Pastikan Bapak Ibu, pastikan ini satu baris, satu ini nih, satu tanda paragraf ini. Satu paragraf. Kalau mau enak sih Ctrl A, kita paragraf ini kita kecilin Bapak Ibu. Line spacing optionnya kita jadi single, kemudian 00 ya. Nah, itu ya, jadi kelihatan padat. Nah ini, kemudian ini satu paragraf, kemudian jangan lupa enter, shift enter, kemudian ini udah. Kalau ada bentuk lain atau paragraf panjang sama menggunakan shift enter juga. Kemudian ini sama ya sudah betul. Nah ini soal yang berbentuk jawabannya adalah pilihan gambar-gambar, maka modelnya seperti ini Bapak Ibu. Oh ini kurang satu ya. Oh udah di bawah sih ternyata dia udah ada ya A B C D E. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu ini disimpan bentuk soalnya, file save aja ya. Saya taruh di sampel deh ya, biar gampang. Download sampel soal K3LH. Ya, saya ganti jadi simdik lah ya. Simdik. Dok. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, dari sini kita akan memasukkan soal ini ke dalam exam view. Nah, exam view-nya kita buat. Tadi kalau kita ngikutin tutorial yang sudah ada, kita buka tutorial dulu Bapak Ibu ya. Kita menggunakan namanya exam view. Karena exam view itu banyak Bapak Ibu, ada apa nih jenis-jenisnya gitu Bapak Ibu ya. Oh sebentar, saya ada yang kurang satu sepertinya nih. Itu merubah file gambarnya dirubah menjadi RTF ya. Saya buka dulu Bapak Ibu ya. Ini ternyata yang kelewat, file save as sampel, jenisnya adalah RTF. Cari rich text format ini. Kemudian tidak saya rubah namanya, soal simdik RTF. Kalau sudah, kita buka exam view. Namanya exam view. Kalau Bapak Ibu sudah menginstal, maka muncul di situ exam view import utility. Nah ini nih. Nah, karena exam view banyak Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat ya exam view. Nah ada text generator, ada test manager, ada test player ya. Jadi pakainya adalah exam view import utility. Jadi seperti ini.
Ini udah kelihatan. Nah, kita next saja Bapak Ibu ya. Ini kalau udah dibuka tinggal next saja. Kemudian kita cari filenya yang tadi sudah dirubah menjadi RTF ya. Ditaruh di S. Nah, ini kita ini kita buka di sini aja langsung di folder download sampel select. Nah, di sini ada dua ya, ini yang lagi dieditnya, kita pakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita select Bapak Ibu. Masuk di sini Bapak Ibu ya, nanti ya dia akan muncul di sini. Kemudian di sini Bapak Ibu tuh ada tempat untuk mengekspornya Bapak Ibu. Jadi nanti mau ditaruh di mana kata dia gitu ya. Kita juga tentukan juga pastenya, tempatnya supaya kita tidak nyari-nyari tadi ditaruh di mana filenya gitu ya. Tapi kita harus bikin folder dulu ya, di dalam folder sampel download sampel namanya exportnya. Biar sudah siap, tinggal kita cemplung aja. Taruh sini. Nah, udah masuk sini Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah sumbernya, nanti tujuannya nanti kita taruhnya di sini nanti. Kalau sudah kita next saja. Kemudian ada opsi-opsi Bapak Ibu, ini nggak usah diperhatikan, nggak usah terlalu diperhatikan, naik-naik aja. Ini posisi jawaban, nomor dan macam-macam kita naik aja, true false kita nggak usah rubah Bapak Ibu, next finish. Nah Bapak Ibu perhatikan, di file yang udah saya import tadi ternyata masih ada kegagalan. Kegagalan sebenarnya udah muncul di sini sih Bapak Ibu. Jadi katanya cannot access the file because it being used by another process. Jadi kita harus close dulu Bapak Ibu nih ya. Saya lupa tadi close. Jadi close dulu. Kita ulang lagi Bapak Ibu ya. Kita ulang format apa impor lagi. Berarti kita file new import. Next kita buka lagi simdik. Select. Kemudian kita ini nggak usah kita rubah, masih di sini ya. Next lagi. Kita naik lagi sama seperti tadi. Finish. Nah, seperti ini. Kalau sudah berhasil, maka akan muncul komplit seperti ini. Maka akan muncul yang namanya file simdik.bnk. Maaf Bapak Ibu, saya izin minum ya. Nah, maka jadi file namanya BNK. Setelah BNK ini selesai Bapak Ibu, langkah selanjutnya ya, kita akan melihat Bapak Ibu untuk satu proses lagi membuat previewnya kurang lebih seperti itulah ya, yang akan dimunculkan ke dalam aplikasi Moodle-nya nanti, yang akan diimpor. Jadi kita close dulu karena udah jadi file ya, kita cek ya filenya di export, maka tuh udah jadi ya, soal simdik BNK namanya 25 KB. Ada 6 gambar di dalam file itu, gambar soal 1, kemudian ada 5 gambar pilihan ganda ya. Kita close dulu, kita bikin buka lagi. Ini kan udah Bapak Ibu ya, ini udah selesai, tadi ini udah juga tadi panduannya. Ini tadi sudah sampai sini Bapak Ibu ya. Nah, error kan kalau jadi error Bapak Ibu bisa dilihat. Kalau nanti ada paragraf yang nyempil-nyempil Bapak Ibu harus hapus tuh di Word-nya ya. Kemudian kita simpan lagi di ini. Kita simpan lagi di RTF, baru Bapak Ibu coba ulang lagi dari aplikasi Exam View-nya. Nah, sampai sini Bapak Ibu, kita menggunakan Exam View Test Generator. Ini tidak langsung kita upload karena kan di situ ada gambar Bapak Ibu ya. Kita harus ekstrak dulu sehingga nanti bentuk file yang terakhirnya adalah dia bentuknya zip ya. Tadi ada BNK, ada zip. Ya, kemudian kita upload, kita menggunakan aplikasi yang namanya Exam Test Generator. Kita buka lagi Exam Test Generator ya, Test Generator. Kemudian nanti pilih yang opsinya adalah exam exiting question bank ya. Kita pilihnya pakai ini. Oke, kita buka filenya, kita close saja. Nih. Nah, kita cari Bapak Ibu ya. Ini kita tadi taruh di mana, yaitu di folder download. Kemudian sampel export. Nah, ini dia. Open. Nah, kurang lebih nanti kayak gini Bapak Ibu. Ini adalah previewnya sebetulnya. Oh, saya kayaknya kurang answer ya. Yang ini saya belum taruhin answer ya, tapi udah bisa sih Bapak Ibu ya. Harusnya di sini ada answer nih, answer kayak gini nih. Saya belum nambahin tadi di sini, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nanti kita impor aja. Jadi kuncinya ada di A tadi itu yang Word ini ya berarti. Oke.
Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Kita tinggal merubah dia menjadi ini kan sampai sini ya. Kita merubah dia menjadi zip. Nah, caranya adalah kita menggunakan ekspor. Soal yang ada di sini pilihannya adalah Blackboard 6070 nih yang kita pakai ini. Ya. Jadi dari ini, jadi soal ini kita file export. Pilihannya adalah Blackboard 6070 yang ini. Nah, klik. Kemudian mau ditaruh di mana nih? Ya, kita cari di export yang tadi, kita kasih namanya soal SIMDIK. Misal ya Bapak Ibu. Itu save. Nah, ini secara default sih harusnya nggak usah diisi Bapak Ibu ya. Kasih nama aja misalnya SIMDIK. Yang opsional-opsional tidak usah diisi. Oke, tapi harus di enter ya. Kita enter aja SIMDIK. Oke. Maka proses ekspornya sudah selesai Bapak Ibu ada di sini. Jadi 40 kilobit. Nah, langkah terakhirnya adalah kita upload soal ini ke dalam Moodle dari ExamView karena di sini dari zip ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilihan opsinya adalah Blackboard tadi. Kita coba upload ke sini. Kita masuk ke bank soal. Kita tadi kategori yang belum ada kategori adalah kategori yang sulit ya. Jadi kita masuk ke question bank, leave dulu. Ini yang sebelum ada itu yang sulit ya. Kita akan import yang tadi zip tadi itu ke dalam yang sulit ini tadi. Oke, kita impor ya. Kita impor menggunakan Blackboard Bapak Ibu ya. Jadi bukan ExamView nih, berbeda. Beda secara detailnya dia kalau ExamView itu dia menggenerasinya menggunakan file XML nih. Nanti sepertinya sebenarnya sih nggak jauh berbeda sih Bapak Ibu ya, ExamView juga, cuman beda output aja. Kalau zip dia larinya ke sini tuh ya. Karena kalau kita kemudahannya apa sih? Karena kalau zip kan agak enteng Bapak Ibu ya, karena dikompres filenya. Kita pakai Blackboard, kemudian kita pilih filenya di sini ya. Tapi ingat Bapak Ibu ya, 2 mega ya. Tadi berapa ya? Nggak nyampe ini ya, karena di sini ada limitnya 2 mega. Choose file, sampel, export 40 KB yang kalau salah ya ini ya. Kemudian kita open. Kita upload Bapak Ibu, kemudian kita langsung import saja. Nah, udah muncul ya. Ada ini beberapa gambar, kemudian kita continue aja, ini hanya preview saja, continue. Nah, udah jadi deh soalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 gambar ya. Kita cek apakah soalnya ada 3 tadi ya. Jangan-jangan yang gagal ke upload. Kita cek dulu Bapak Ibu ya. Soal SIMDIK kalau nggak soalnya ada 3K 1 2 3 harusnya ada 4 Bapak Ibu karena di sini nggak ada answer ya. Itu koreksi Bapak Ibu ya karena tadi saya tidak ada answer jadi ya bisa jadi penyebabnya adalah itu jadi tidak sesuai format jadi satu soal ini nggak masuk Bapak Ibu jadi yang dimasuk hanya soal yang sampai nomor 3 saja. Jadi ini saya harus tetap masukkan kunci jawaban ya answer jawabannya adalah A. Oke, saya perbaiki dulu Bapak Ibu ya sebentar ya biar enak. Kita save as sampel formatnya kita save dulu. Habis itu kita rubah ke RTF. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu ya. Tidak. Jadi tidak satu ini. Oke, kita close dulu Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti error lagi pada saat import. Ini saya ulang lagi nih. Saya akan ulangi lagi. Jadi nanti soal nanti saya hapus saja. Oke, saya buka yang exam export utility-nya, import utility-nya. Nah, oke, next. Kemudian kita buka di download. Sampel. Ini, yang ini ya, RTF nih Bapak Ibu, select. Kemudian kita next saja. Ini jangan lupa outputnya mau ditaruh di mana. Karena kalau nggak ditentuin kita nyari-nyari tadi taruh di mana outputnya. Sampel lagi, export. Nah ini ada udah ya. Ini hasil outputnya, ini inputnya. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Finish. Oke.
Simdik yes to all ya katanya ya. Di 4 soal ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini tadi udah kebaca sih ya, cuman tetap muncul tapi tidak salah di opsi jawaban tadi. Oke, kalau sudah kita yang kedua kita menggunakan exam tes generator ya. Tes generator. Close saja nih, registernya nggak usah. Kita lihat file yang ada BNK-nya tadi. Nah ini. Nah ini udah muncul Bapak Ibu ya. Ininya apa? Gambarnya, ini answernya juga sudah ada. Kalau sudah kita lanjut, kita ekspor menggunakan yang 60 ya. Ingat-ingat Bapak Ibu yang 60. Saya replace saja yang udah ada. Replace. Kita taruh simdik. Oke. Kalau udah selesai Bapak Ibu, kita close saja. Oke, patokannya apa udah selesai ya? Nggak ada opsi sih, memang tahu-tahu selesai aja gitu ya. Kemudian kita hapus Bapak Ibu ya, yang question bank yang dulu yang ada di sini karena ini salah, kita hapus saja. Confirm apakah mau dihapus ya. Kita impor lagi Bapak Ibu di materi yang ini ya sulit ya, soal sulit. Kita import Blackboard, kemudian cari filenya, simdik, upload. Ada opsi-opsi yang lain tidak ada, ini udah betul, nih udah betul. Kita generalnya apa nih, kita cek dulu. Ini soal udah kategori sini ya. Kemudian kita klik import. Nah ini udah muncul 4 soal, continue, maka sudah selesai. Nah bentuk gambarnya seperti apa sih? Seperti ini. Nanti di siswa akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah ini kan soal nomor 1 tadi ya. Ini udah otomatis juga dari apa? Dari Moodle-nya. Kemudian kalau soalnya tulisan opsinya gambar, ini yang bawa nomor 4 nih kayak gini. Ya. Kok beda? Gimana tadi tuh? Ikon ya, ini berarti agak ngacak berarti ya, seperti ini. Oke Bapak Ibu, apa ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu terkait dengan bank soal nih? Berarti kita udah selesai membuat bank soal menggunakan 2 format, yaitu format TXT yang paling mudah. Tadi icon, yang kedua menggunakan exam view nanti tapi diuploadnya di Blackboard ya Bapak Ibu ya, ingat-ingat. Atau bisa mengikuti panduan tutorial yang ada di laman download tadi.